Halo Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Evi dari tim KKN BPM UGM. Di sini saya akan menyampaikan informasi terkait pemasaran produk UMKM untuk bidang kuliner, yaitu makanan dan minuman. Sebelumnya Bapak dan Ibu pasti sudah tahu apa itu layanan ojek online yang biasa digunakan untuk mengantarkan minuman dan juga makanan. Di antaranya yaitu yang sekarang sedang populer ada GoFood di aplikasi Gojek dan juga GrabFood di aplikasi Grab. Nah, sekarang kita langsung aja nih ke topiknya. Kenapa sih harus mendaftarkan usaha atau istilahnya menjadi mitra dengan aplikasi-aplikasi tersebut, dan sebenarnya apa kelebihannya dalam berjualan di aplikasi tersebut? Jadi di sini saya rangkum menjadi 4 alasan atau bisa disebut kelebihan dari aplikasi-aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Di era sekarang ini semua serba digital, terutama generasi milenial yang mayoritas lebih suka menggunakan teknologi digital daripada teknologi tradisional sebelumnya. Jadi menurut saya pemasaran produk usaha juga harus mengikuti perkembangan teknologi di era digital ini. Nah, lalu kelebihan yang kedua yaitu target konsumen. Target konsumen ini merupakan hal yang sangat penting tentunya dalam dunia usaha. Dengan menjalankan usaha sesuai teknologi saat ini, maka target konsumen juga tentunya akan bertambah luas. Jika pemasaran produk tidak mengikuti era digital yang ada di era ini, maka target konsumen akan sulit mengetahui produk yang kita jual atau yang kita pasarkan. Selanjutnya yaitu kelebihan yang ketiga adalah terkait hasil penjualan. Omset penjualan yang dihasilkan tentunya akan mengalami peningkatan. Kenapa? Karena usaha dipasarkan secara langsung dengan konsumen mendatangi toko dan juga secara online dengan menggunakan aplikasi ojek online tentunya. Lalu yang keempat adalah terkait situasi pandemi. Pandemi mengharuskan orang untuk di rumah aja, sehingga orang akan lebih sering untuk membeli makanan atau minuman melalui aplikasi ojek online daripada secara langsung mendatangi toko. Nah, sekarang bagaimana mendaftarkan usaha makanan atau minuman yang kita miliki ke aplikasi tersebut? Baik, di sini akan dibahas dua aplikasi yang menurut saya merupakan aplikasi yang cukup populer yang sering digunakan saat ini oleh orang-orang untuk membeli makanan dan minuman. Aplikasinya itu ada Gojek dan juga Grab. Baik, langsung saja kita akan bahas satu persatu aplikasi tersebut. Oke, untuk aplikasi yang pertama adalah aplikasi Gojek. Langkah pertama yaitu mendownload aplikasi GoBiz di Play Store melalui ponsel. Kemudian melengkapi data seperti identitas pemilik yaitu KTP, informasi rekening bank, informasi usaha, dan juga informasi outlet. Untuk langkah yang ketiga yaitu memasukkan data dan memperhatikan cara pengambilan foto KTP dan foto diri dengan KTP. Langkah keempat, mengisi data rekening yang akan digunakan untuk pencairan dana usaha, lalu klik verifikasi. Langkah yang kelima yaitu melihat panduan penulisan nama usaha agar tidak terjadi kesalahan. Setelah itu, isi data yang tertera pada layar. Selanjutnya, membuka panduan penulisan alamat lengkap terlebih dahulu untuk membaca semua ketentuan agar tidak terjadi kesalahan nantinya. Lalu, membaca panduan upload foto outlet dari luar, pastikan foto lokasi yang diupload ini sesuai ya dengan yang didaftarkan, tidak blur, memiliki pencahayaan bagus, dan nama outlet terlihat dengan jelas. Jika usaha yang dimiliki adalah usaha rumahan, silakan foto bagian depan dapat diisi dengan rumah tempat usaha. Untuk langkah yang ketujuh yaitu melengkapi data terkait informasi outlet seperti kota dan alamat lengkap, lalu patokan jalannya, lalu lokasi outlet di Google Maps, dan juga foto outlet dari luar, samping, dan sebagainya. Lalu untuk langkah ke-8 yaitu memilih layanan GoFood dengan mencentang checkbox di bagian kanan layar seperti yang ada di gambar berikut. Langkah ke-9 yang harus dilakukan adalah menunggu proses verifikasi oleh tim Gojek. Proses ini akan memakan waktu kurang lebih 2 hari kerja. Apabila data usaha sudah disetujui, Anda akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi GoBiz dan email yang terdaftar.
Selanjutnya, Anda bisa melakukan proses aktivasi layanan atau produk. Kemudian, apabila statusnya itu adalah apabila data Anda butuh diperbaiki, Anda juga akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi GoBiz dan email terdaftar mengenai data yang perlu diperbaiki. Selanjutnya akan diberikan waktu untuk memperbaiki data maksimal 3 kali dalam 14 hari. Lalu apabila data Anda ditolak, maka data yang Anda cantumkan berarti tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan pendaftaran di aplikasi GoBiz. Kemudian untuk proses atau langkah ke-10 yaitu proses aktivasi. Di sini Anda perlu melengkapi beberapa data dengan lengkap dan benar sebelum akun GoFood usaha Anda aktif. Setelah data terisi dengan lengkap dan juga benar, proses aktivasi yang akan dilakukan ini memakan waktu kurang lebih 14 hari kerja. Aplikasi selanjutnya yaitu GrabFood. Jadi secara garis besar ada 2 langkah registrasi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah download aplikasi Grab Merchant, dan yang kedua yaitu mengaktifkan akun dan melengkapi dokumen. Oke, kita akan bahas dulu langkah pertama yaitu mendownload aplikasi Grab Merchant. Yang pertama yaitu memasukkan nomor dan email bisnis, lalu memilih kategori bisnis yang sesuai yaitu makanan dan minuman. Selanjutnya membuat kata sandi. Yang terakhir yaitu klik tombol buat akun dan akun dapat digunakan untuk mengaktifkan layanan Grab. Langkah yang kedua yaitu mengaktifkan akun dan melengkapi dokumen. Jadi pada langkah kedua ini ada 5 tahapan. Yang pertama, mengklik aktifkan sekarang, lalu verifikasi data kontak dan masukkan kode OTP. Kemudian mengisi 7 tahapan untuk mengirim formulir aktivasi, lalu menyetujui syarat dan ketentuan OVO agar dapat terkirim untuk diverifikasi. Proses verifikasi ini dilakukan oleh tim OVO kurang lebih 2 hari kerja. Lalu menyetujui kontrak GrabFood yang dikirim ke email untuk melengkapi proses aktivasi. Kemudian yang terakhir adalah proses aktivasi ini memakan waktu 5-8 hari kerja. Status diterima atau ditolaknya dapat dicek di aplikasi. Nah, berikut adalah 7 tahapan dokumen yang harus dilengkapi. 7 tahapan ini masuk ke dalam langkah kedua yang tadi sudah disebutkan. Nah, 7 tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada informasi toko. Ini berisikan alamat toko, foto depan, foto bagian dalam toko. Lalu ada profil pemilik, KTP dan selfie dengan KTP. Lalu ada rekening bank yang berisikan nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening. Kemudian ada dokumen legal. Ini adalah foto NPWP asli. Kemudian detail restoran. Ini berisikan deskripsi restoran seperti tipe makanan, logo restoran, dan lain-lainnya. Kemudian ada foto menu dan makanan. Maksimal fotonya adalah 25 foto. Pastikan tercantum nama makanan dan juga harganya. Lalu yang terakhir adalah jam buka. Jadi ini bisa ditetapkan oleh pemilik toko, jam buka dan jam tutupnya. Baik, selanjutnya adalah informasi terkait tips-tips jualan di aplikasi ojek online sehingga dapat menarik konsumen. Berikut adalah beberapa tips menarik yang dapat dilakukan dalam berjualan makanan dan minuman menggunakan aplikasi ojek online. Yang pertama yaitu foto yang menarik. Foto makanan dan minuman yang digunakan sebaiknya adalah foto asli. Foto harus jelas menampilkan bagaimana bentuk makanan dan minuman yang dijual. Kemudian yang kedua adalah deskripsi yang jelas. Deskripsi pada menu harus menjelaskan apa saja yang ada pada makanan dan minuman. Bisa juga ditambahkan berapa buah yang akan didapatkan dalam setiap satu porsinya. Kemudian pengemasan makanan dan juga minuman. Pengemasan makanan dan minuman yang rapi, bersih, aman akan menjadi sebuah nilai tambah untuk sebuah toko. Konsumen akan lebih tertarik dengan makanan yang dikemas dengan baik tentunya. Kemudian yang terakhir adalah jam buka toko. Toko harus buka sesuai dengan target konsumennya. Misalnya menjual bubur ayam, lebih baik buka dari pagi karena biasanya orang mau konsumsi bubur ayam untuk sarapan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana mendaftarkan, menjual, dan juga tips-tips menarik dalam berjualan menggunakan aplikasi ojek online. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Terima kasih.